hampir semua media, welcome to the Gibran Show, karena sudah lama ditunggu-tunggu ya kan, dianggap bahkan konsultannya saya anggap sudah mungkin sebulan yang lalu akan meletakkan pada, orang menyebutnya posisi underdog, tapi saya katakanlah posisi yang relatif rendah, sehingga ada teori management of expectation, dia akan terlihat tampil sedikit saja bagus, sudah bagus, apalagi bisa tampil seperti kemarin. Jadi terlihat lebih tinggi lah, lebih gemilang harapannya. Pada saat yang sama sebelumnya, saya rasa mereka memperhatikan Grace Natali, kalau nggak salah saya, dari PSI mengatakan janganlah menyerang Gibran, karena Gibran juga tidak akan menyerang yang lain. Nah, ini membuat misalnya Caimin tampilnya relatif tidak keluar menyerang ya, lebih menjadi lebih normatif lah ya kemarin ya, penampil yang manis. Prof Mahfud mengikuti kemudian ya, agak keluar juga dengan beberapa katakanlah perbandingan. Tapi yang mau saya katakan secara umum, memang ya, ini harus objektif nih. Kalau yang menilai, saya harus mengatakan bahwa debat cawapres pertama kita itu Gibran unggul dengan caranya sendiri, dengan gayanya sendiri, atau Gibran unggul atau menonjol dengan gaya yang berbeda dibandingkan debat capres yang pertama. Nah, kalau boleh sedikit lagi, gaya yang berbeda itu adalah, jadi saya setuju tuh kalau Pak Prabowo ngasih nilai 9,9, tapi dengan beberapa pengurangan. Jadi tetap tinggi dengan beberapa pengurangan. Pengurangan yang pertama adalah, saya nggak tahu boleh nggak sih orang jalan keluar dari podium. Itu dipersoalkan oleh Mahfud MD, saya nggak tahu peraturannya seperti apa. Jadi pengurangan yang pertama itu boleh jalan atau enggak? Tapi kan tidak mengurangi esensi sebenarnya ya? Enggak, tapi kan maksudnya ada aturan nggak gitu. Sama yang kedua, yang begini pasti terulang, dan itu saya rasa mestinya nggak boleh ya. Jadi ada itu. Nah, yang kedua yang jauh lebih penting, potongan tadi. Potongan tadi relatif teknik debat yang sah. Cuma dalam debat-debat politik modern, sejauh pengetahuan saya atau sependek pengetahuan saya, itu sudah relatif ditinggalkan. Karena apa? Boleh ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jujur, ketika keluar pertanyaan SGIE itu, siapa yang tidak Google? Dan kita berenam. Saya sih Google. Saya langsung Google sih. Langsung Google. Saya memang ngurus ekonomi syariah. Tahu ya itu. Jangan-jangan anunya, pelatihnya nggak apa-apa. Google, berarti dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 Google. Orang Google. Bahkan sekarang saya kasih coba contoh yang lain ya, yang kurang lebih sama. ISEF atau ISEF. Ya, itu kan Indonesia Syariah. Iya. Iya, ada dia yang tahu, yang ini tahu. Iya, jadi artinya ada yang lebih dekat sama kita, ada yang jauh dari kita. Kurang lebih teori ini mengatakan, masa di dalam diri kita tahu ada 1 juta istilah ekonomi misalnya. Nah, ini tampil 2 kali dalam penampilan Gibran ketika teorinya sanggah menyanggah, dua-duanya itu loh. Ingin menanyakan, Anda tahu nggak istilah ini gitu? Ya kan, bukan pada bagaimana Anda mendalaminya pertama kalinya. Anda tahu nggak istilahnya? Sah saja kan? Artinya apa sebenarnya? Sah, ya artinya ini adalah satu debat yang sah, yang harusnya bisa diantisipasi. Ada teknik menjawabnya juga. Tapi mungkin karena sudah lama ditinggalkan, orang ini nggak mempersiapkan diri untuk itu. Pelan-pelan saya katakan, walaupun ini sah, Gibran itu menonjol dengan gayanya sendiri, sama seperti ayahandanya. Di 2014 keluar istilah yang namanya TPID. Ya kan? Dan Pak Prabowo nggak tahu waktu itu, tim pengendali inflasi daerah. Lalu di 2019 keluar lagi, yaitu startup unicorn. Nah, Pak Prabowo waktu itu cuma tanya, ini yang online ya gitu kan. Jadi ini berulang teori itu untuk itu. Jadi ini bisa didiskusikan secara sangat serius. Tapi iya, kalaupun disebut pengurangan nilai sangat sah gitu ya. Oke, itu ada catatan ke Bang Egy, catatan ke Gibran. Tapi untuk 2 paslon yang lain? Iya, masuk ke sana. Catatan ketiga itu tadi, bahwa dalam konteks itu Muhaimin kelihatannya mencoba gimmick Slapnomics ya. Tidak terlalu bekerja, bahkan karena keberatan di situ, Caimin itu bukan menjadi dirinya sendiri. Saya rasa Caimin sedang berusaha ke Anis-Anisan. Ya, seperti Anies gitu ya. Padahal mungkin yang diharapkan itu adalah Caimin tampil seperti Caimin. Gaya jenakanya nggak keluar sama sekali. Gitu ya. Bahkan introduksi visi misinya yang pertama itu beberapa kali salah ucap, karena mungkin lebih mau menekankan ke Slapnomics tadi. Nah, Pak Mahfud itu dapat dalam posisi seperti biasa. Dia mungkin memperbandingkan ini tidak ada serangan-serangan langsung, tapi begitu dia menyadari ada serangan-serangan langsung, dia coba mengklarifikasi atau memverifikasi. Nah, misalnya salah satu yang menurut saya berhasil, dia verifikasi tapi nggak digunakan oleh Caimin. Gibran itu sempat bertanya ya, itu agak tinggi.
Prof Mahfud jawab aja langsung gitu. Jangan mengambang. Iya. Gibran keluar dengan kalimat-kalimat nyata menyerang loh. Misalnya ke Caimin, Caimin, Anda tuh nggak konsisten. Dulu ikutan meresmikan IKN. Sama satu lagi, Anda tuh aneh. Ada tuh kalimat menolak IKN tapi mau membangun 40 kota lain. Jadi kalimat-kalimatnya langsung. Nah, ketika itu dilemparkan ke Prof Mahfud, ada satu pertanyaan. Ini menjadi catatan juga. Gibran menyatakan Prof Mahfud nggak menjawab pertanyaan saya. Jangan mengambang-ngambang. Tapi ketika Prof Mahfud menanyakan, ini rasio pajak mau dinaikin dari 10% jadi 23%. Itu dari PDB atau dari APBN? Oke. Tidak dijawab juga gitu. Jadi maksud saya, Prof Mahfud lebih menjaga untuk tetap setia pada dia sendiri nanya, ini boleh jalan-jalan apa enggak sih sebetulnya ya? Artinya di ujungnya dia tanya, harusnya kan di podium, ditambah dengan dia mengatakan satu lagi mungkin terakhir itu adalah Prof Mahfud verifikasi juga. Ini pertanyaan karbon capture and storage ini itu pertanyaan debat keempat bukan gitu, ya kan, yang lebih dekat ke lingkungan hidup, energi terbarukan dan lain-lain. Jadi itu posisinya Prof Mahfud gitu.